saya menangkap satu ekspresi kekhawatiran kalau Pancasila ini tidak dirawat untuk anak-anak muda, ini berbahaya bagi bangsa. Pancasila pada saat itu dia bilang ini sebenarnya menjadi jalan tengah atau menjadi solusi bagi persoalan kehilangan komitmen dari PBB itu bagi negara-negara yang sedang dibelenggu oleh imperialisme. Pancasila itu kan ekspresi dari penolakan terhadap imperialisme. Yang mesti dipromosikan kepada dunia adalah Pancasila. Pidato 1 Juni itu, karena itulah akar daripada pemahaman kita tentang Pancasila. Bung Karno pun menyadari imperialisme itu tidak mati, tapi hanya tertidur. Sejauh saya membaca, memang Bung Karno dikenal sebagai orang yang tegas dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Sobat Perjuangan, sore ini kita kedatangan 2 orang tamu. Ini keduanya adalah intelektual calon ilmuwan muda yang sedang melakukan penelitian, sedang studi S2 dan S3. Di sini ada Mas Aji Cahyono yang sedang melakukan riset untuk dengan judul riset Islam dan Perdamaian, Pemikiran Politik Soekarno dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah. Ini dari tahun 1945 sampai 1967. Yang kedua adalah ini Saudara John Sinartabolo, sedang melakukan studi S3 dan dengan judul riset HAM Universal dalam Perspektif Pancasila. Nah, kedua calon ilmuwan muda kita ini juga adalah penerima Megawati Fellowship. Saya ditemani oleh Mas Janu untuk menggali seberapa jauh keintelektualan dari kedua ilmuwan muda kita ini. Silakan kita mulai ya. Oke, baik. Apa yang membuat Anda tertarik untuk melakukan penelitian, judul penelitian yang sudah Anda lakukan ini? Kita mulai dari Mas Aji dulu ya, Mas Aji. Baik Mas, jadi yang menjadi ketertarikan saya untuk melakukan penelitian ini sebenarnya sih berangkat dari proses kegelisahan sih. Kegelisahan saya secara pribadi, mengapa situasi dan kondisi di kawasan Timur Tengah itu selalu identik dengan konflik, selalu identik dengan pertikaian, selalu identik dengan perpecahan lah. Nah, sehingga di situ saya berupaya untuk menggali sejauh mana apa yang menjadi permasalahan yang ada di kawasan Timur Tengah itu tersendiri. Nah, pada zaman itu abad ke-20 kan lagi tensi politik internasional kan lagi panas-panasnya kan, terutama terkait dengan adanya 2 blok kekuatan besar, yakni blok Barat dan blok Timur. Nah, di situ saya berupaya mencoba menekankan sisi pemikiran Bung Karno sebagai sebuah sistem nilai yang lebih fokus pada Islam dan juga perdamaian, serta sejauh mana pada saat Bung Karno menjadi presiden pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, paskanya 1 hari setelahnya itu, sejauh mana Bung Karno dan juga dibantu dengan kawan-kawan perjuangannya pada saat itu menjabat sebagai terutama Bung Hatta dan juga Perdana Menteri Sultan Syahrir ikut andil dalam proses perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, serta juga membantu dalam proses perjuangan bangsa-bangsa yang ada di kawasan Asia. Pada saat itu ada tahun 1947 salah satu inisiator dari India, Pak Pandit Jawaharlal Nehru, menginisiasi adanya Inter-ASEAN Relation Conference. Nah, di situ bagaimana upaya dari negara-negara kemerdekaan Asia itu mendapatkan kemerdekaan sekaligus mendapatkan kedaulatan
sebagai bangsa dan juga negara, entah itu baik secara de facto maupun secara de jure. Dan di situ yang menjadi concern dalam konferensi tersebut itu bagaimana upaya menjalin solidaritas. Itu jauh sebelum diselenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung, itu kan sudah ada di New Delhi. Tapi pada saat itu Sultan Syarif juga didelegasikan di sana. Ya, bagaimana caranya Indonesia sekurang-kurangnya mendapatkan pengakuan. Nah, pengakuan dari negara-negara peserta, dan juga ada peserta dari Mesir, terutama dari Liga Arab itu. Nah, itu juga ikut andil dalam proses perjuangan dalam proses bagaimana Indonesia mendapatkan pengakuan di situ. Ya, kita lanjut ke Mas John Sinartobolo. Apa yang membuat Anda tertarik untuk meneliti, kemudian mengapa Anda meneliti, juga bagaimana proses yang sedang atau sudah Anda lakukan untuk penelitian dengan judul HAM Universal dalam Perspektif Pancasila. Baik, Pak Hugo, Sobat Perjuangan semua, sebenarnya ada dua hal yang melatar belakangi saya meneliti tentang HAM Universal dalam perspektif Pancasila. Yang pertama, itu paralel dengan pekerjaan saya. Sebagai orang muda, saya dipertemukan dengan cukup banyak anak-anak muda di Surabaya, di beberapa kampus, untuk kami bersama-sama belajar tentang Pancasila. Saya menangkap satu ekspresi kekhawatiran kalau Pancasila ini tidak dirawat untuk anak-anak muda, ini berbahaya bagi bangsa. Saya pernah baca Yudi Latif itu bilang Pancasila ini menjadi jenius bangsa dan yang mengikat kita. Kalau anak muda itu kehilangan kepercayaan terhadap Pancasila untuk masa depan, maka masa depan Indonesia juga itu bisa dipertaruhkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya dari ND. Saya dari tempat di mana Soekarno itu dibuang. Tapi saya sangat merasa terhormat karena dia mengubah ND dari tempat pembuangan itu menjadi pembuahan Pancasila. Tempat pembuangan itu kan dalam imajinasi Belanda itu tempat yang terbelakang dari segala macam hal, dimensi, dan Soekarno ditempatkan di situ. Tapi justru karena pembuangan itu dia mengubah ND dari citra yang buruk itu menjadi bagi Indonesia menjadi catatan sejarah. Dan saya merasa terpanggil untuk meneliti Pancasila, dan nanti saya akan menjelaskan kenapa itu dikorelasikan dengan konsep hak asasi manusia. Itu, Bro. Ya, menarik nih, Bung Andri. Bung Wolo, mungkin bisa dijelaskan itu mengapa meneliti HAM universal dan dikaitkan dengan Pancasila itu tadi. Oke. Ini menarik pertanyaan. Sebenarnya ini adalah roh dari penelitian saya. Ketika Soekarno memberikan pidato di depan PBB tahun 1960 dengan judul yang kita semua sudah mengenal, itu To Be the World Anew. Itu kan kritik dia terhadap, saya coba men-spotlight gagasan pidato tersebut. Itu kritik dia terhadap PBB yang kehilangan keberpihakan terhadap negara-negara berkembang. Dan dia memberi catatan bahwa PBB ini seperti kaki tangan bagi penetrasi dari kolonialisme atau imperialisme. Negara-negara Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah yang dijajah itu PBB tidak hadir untuk membebaskan mereka dari kolonialisme tersebut. Saya ingat dia bilang begini, ini yang menarik. Pancasila pada saat itu dia bilang ini sebenarnya menjadi jalan tengah atau menjadi solusi bagi persoalan kehilangan komitmen dari PBB itu bagi negara-negara yang sedang dibelenggu oleh imperialisme. Saya ingat karena begini, ini kan soal HAM. Kenapa itu perlu, Pancasila itu perlu dijadikan alternatif. Pemaknaan terhadap nasionalisme ini sebenarnya ada dua, Sobat Perjuangan.
bagi negara Barat itu kan nasionalisme, imperialisme merupakan ekspresi dari nasionalisme. Jadi mereka membenarkan imperialisme untuk mendatangkan keuntungan bagi bangsa. Tapi negara-negara tertindas seperti Indonesia, imperialisme itu justru harus ditolak dan ditantang. Dan Pancasila itu kan ekspresi dari penolakan terhadap imperialisme. Dan gini, HAM universal, itu memang dijadikan pedoman bagi semua bangsa. Tapi ada catatan, ada negara-negara yang menolak dokumen tersebut. Jadi saya kira yang justru dipopulerkan itu bukan HAM universal, tapi Pancasila yang harusnya diuniversalkan sebagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan global. Oke, dari yang universal kita kembali ke Timur Tengah nih. Ya. Jadi kalau menilik dari kajian Aji, Anda studi tentang Timur Tengah di UIN Sunan Kalijaga. Ya tentu lebih banyak background yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan Islam. Mengapa tiba-tiba memutuskan meneliti pemikiran Bung Karno? Apa relevansinya Islam dan perdamaian dan pemikiran Bung Karno di sini? Baik Mas, jadi itu ada, kalau saya secara pribadi ya memang itu merupakan proses kontemplasi yang sangat mendalam, dan itu dengan berbagai macam banyak pertimbangan, berbagai macam masukan-masukan dengan beberapa ahli yang memang di bidangnya, sehingga di situ saya mencoba menggulung beberapa ide-ide itu menjadi satu kesatuan paradigma, sehingga di situ saya udah kayak yakin itu untuk meneliti Islam dan perdamaian, yang mana itu Islam dan perdamaian yang ditinjau dari pemikiran politik Soekarno sebagai sebuah sistem nilai dalam sebuah policy lah, atau dalam sebuah kebijakan luar negeri, yang mana dalam proses pergulatan pemikiran Bung Karno tidak terlepas dengan perjumpaannya dengan tokoh-tokoh, baik tokoh-tokoh Barat maupun tokoh-tokoh Islam. Yang mungkin saya mencoba salah satu contoh Bung Karno mengutip pemikiran Syekh Amir Ali terkait the spirit of Islam. Nah, bagaimana di situ menawarkan terkait dengan rethinking of Islam. Jadi di situ bagaimana Islam itu dapat dipikirkan, Islam itu dapat didialektikkan, dapat didiskusikan sesuai dengan perkembangan zaman yang kompleks. Dan bagaimana di situ Soekarno mencoba menilai dari dua sisi, yang mana di situ Bung Karno juga mengkritik pemahaman Islam yang taklid itu, Islam yang menolak modernitas. Nah, tapi di situ Bung Karno bagaimana ada dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid pertama, Bung Karno pernah berpesan dalam buku tersebut, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu tidak boleh dirubah. Akan tetapi pengertian dari manusia tersendiri itu bisa berubah-ubah sesuai dengan konteks yang ada. Maksudnya kan bicara persoalan interpretasi. Nah, juga Soekarno mengkritik, mohon izin, nah ini kan seringkali seolah-olah satu mazhab ini yang benar, lainnya tidak benar. Nah, bahasanya kan, kalau bahasanya sih kayak kolot ya, konservatif kan, itu yang seringkali dikritik oleh Soekarno, malah justru itu menjadikan Islam itu mengalami kemunduran. Nah, disitulah Bung Karno mencoba, oke lah, emang Bung Karno juga nggak lepas dari perjumpaan dengan tokoh, salah satunya Mbah Ahmad Dahlan, salah satu pendiri Muhammadiyah. Pada saat Mbah Ahmad Dahlan ini berdakwah di Surabaya. Pada saat itu. Ya, tapi ini saya maksud ya pemikiran Bung Karno terutama yang berkaitan dengan politik luar negeri ya. Oh ya. Ya di samping kritik-kritik Bung Karno terhadap apa yang tadi Aji sampaikan berkaitan dengan konservatisme dan modernitas di dalam pemikiran antara Islam dan Barat terutama ya. Apa relevansinya dengan politik luar negeri di sini? Saya kira di sini kan ada kaitan dengan politik luar negeri Indonesia terhadap kawasan Timur Tengah gitu. Ya dulu dan mungkin ya kita bisa refleksikan pada situasi hari ini. Gitu. Baik, jadi Islam
Kalau dalam buku dalam pidatonya Bung Karno tentang negara nasional dan cita-cita Islam, itu pernah mengatakan Islam tidak hanya sebagai agama, tapi Islam sebagai jalan hidup. Islam. Jadi di situ yang menjadi kunci tidak hanya sebatas sebagai simbol, tapi juga bagaimana mengimplementasikan ajaran-ajaran yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari Quran atau sunnahnya Nabi, itu dapat direfleksikan dalam bentuk-bentuk kemanusiaan, humanity, atau bisa dikatakan sebagai persaudaraan yang bersifat universal. Nah, dan di situ yang ditekankan Bung Karno terkait dengan Islam juga untuk memperkuat rasa solidaritas, terutama di negara-negara Asia dan juga Afrika, yang memang pada saat itu di sisi lain juga Indonesia mayoritas kan juga Muslim. Nah, terus di beberapa negara-negara di Asia, terutama di kawasan Timur Tengah atau Afrika Utara kan juga masyarakatnya kan juga mayoritas Muslim. Nah, itu menjadi salah satu spirit bersama untuk benar-benar Islam itu menolak adanya penindasan. Islam itu ya memang bersifat egalitarian gitu. Jadi tidak ada kayak feodalisme lah kalau bahasanya kan gitu. Ya memang menjunjung tinggi rasa persaudaraan gitu. Terutama Bung Karno merasa dia sebagai seorang Muslim dan juga ngerasa di beberapa negara-negara di Timur Tengah dan juga Afrika Utara mengalami kondisi yang sama yang dirasakan oleh Indonesia, yakni sama-sama terjajah. Atau aku mengutip pendapatnya Pak Ruslan Abdul Ghani, itu ada dua yang mendominasi karakteristik peran kolonialisme atau imperialisme di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga Indonesia, terkhusus Indonesia. Yang pertama ada namanya political domination. Nah, di situ yang artinya pengekangan politik terhadap bangsa-bangsa Asia, dan ada Asia, Afrika, di Indonesia, dan ada namanya economic exploitation, pengeksploitasian dari dimensi ekonomi lah. Itu yang menjadikan kita harus sadar gitu, maksudnya harus benar-benar nggak hanya asal manut aja gitu. Nah, itu bagaimana kita mencoba menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, di Asia, dan juga di Afrika Utara, terutama di bangsa Asia, terutama kalau emang untuk banyak mayoritas Muslimnya kan di Afrika Utara, kayak di Mesir, Libya, Tunis, Aljazair kan itu kan. Jadi seperti halnya yang disampaikan dalam spirit entah itu Inter-Asian Relation Conference atau pada pertemuan-pertemuan seperti di konferensi Kolombo, konferensi Bandung itu untuk persiapan konferensi Asia Afrika, terus ada namanya konferensi Gerakan Non-Blok dan Alignment Movement, sama yang terakhir ini konferensi Islam Asia Afrika, Afrika Asian Islamic Conference pada tahun 65 diselenggarakan di Bandung tanggal 6 sampai 14 Maret 1965 lah itu. Nah, di situ sebenarnya yang diinginkan oleh Bung Karno secara pribadi, ya bukan pribadi tapi memang kalau bahasanya Bung Karno kan sebagaimana seorang intelektual yang memang untuk dibahkan publik itu, intelektual publik lah itu. Tapi bukan akademis yang sistematis bukan, tapi memang Bung Karno pemikir bebas, dia seorang intelektual yang memang diperuntukkan untuk publik. Nah, Bung Karno dan juga beberapa kolega-koleganya seperti Pandit Jawaharlal Nehru di India dan Jamal Abdel Nasir menginginkan adanya politik kolonial itu digeser ke politik nasional. Nah, bagaimana adanya transisi politik kolonial ke politik nasional. Dan kolonial dan imperialisme bagaimana bisa hilang. Meskipun Bung Karno pun menyadari imperialisme itu tidak mati, tapi hanya tertidur, dying gitu. Dan suatu waktu ada bangkit ya. Saya izin lagi ke Bung Wolo ya. Melanjutkan yang tadi, kalau Bung Wolo sampaikan yang mesti dipromosikan kepada dunia adalah Pancasila. Nah, sejauh penelitian yang Bung Wolo lakukan di dalam riset dari Megawati Fellowship Program ini, antara nilai HAM di Pancasila dengan HAM universal yang sedang Bung Wolo bandingkan, lebih universal mana? Kira-kira kalau ini bocorannya, apa udah selesai apa belum?
Em, saya ketika membaca banyak tentang Pancasila, saya pada satu titik bahwa mestinya kita berterima kasih pada founding fathers, mothers, terutama pada Soekarno yang sudah menginisiasi Pancasila. Karena untuk konteks HAM, bahkan dia lebih kaya daripada DUHAM itu sendiri. Kalau kita mempelajari dokumen-dokumen internasional yang diterbitkan, itu kan mendapat respon bukan hanya penerimaan, tapi juga ada resistensi dari beberapa negara. Itu karena ada beberapa latar belakang. Misalnya, memang HAM universal atau DUHAM itu kan lahir dari negara-negara sekuler yang cukup steril perbincangan ketuhanan atau agama itu. Dan bahkan itu tidak diadopsi dalam DUHAM. Tetapi Pancasila itu lebih kaya. Kalau kita melihat persoalan hari ini kan bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah kebangsaan, yang memang sebenarnya dalam Pancasila udah di-cover tuh, dalam sila keadilan, atau dalam sila persatuan. Tapi persoalan hari ini itu udah melampaui dua hal tersebut. Misalnya persoalan agama. Dan kita, secara ideologi kita punya ketuhanan di sana. Makanya saya kira bahkan itu bisa menjembatani yang cukup banyak, misalnya negara-negara Timur Tengah, yang agak resisten dengan DUHAM yang dianggap itu pro-sekuler dan lahir dari tradisi Kristiani. Oke, artinya kalau kita dalam perspektif publik mau pengen tahu dari risetnya Bung Wulu ini, universal ini kan taruhlah vice versanya itu dengan partikular. Iya, betul. Artinya apa yang HAM yang diakui di dalam Pancasila itu melampaui HAM yang ada di dalam HAM universal itu sendiri, begitu? Betul. Saya kira justru yang kita dorong itu bukan mengadopsi HAM universal dalam dokumen-dokumen hukum nasional. Misalnya ECOSOC itu kan otomatis dijadikan sebagai undang-undang. Kenapa masih kita pakai itu? Karena kita justru harus mendorong Pancasila itu menjadi dokumen universal. Kan bahkan Soekarno ngomong, Pancasila ini tidak hanya kompatibel untuk konteks nasional, bahkan dia bisa menyelesaikan persoalan internasional. Tuh. Saya kira itu menarik sih. Makanya Bertrand Russell itu dia bilang, ini ada seorang pemikir jenius dari timur, Great thinker from the east. From the east. Itu dia adalah Soekarno. Ya, menarik memang. Artinya kalau kita bicara dari level pemikiran Bung Karno dan kaitan dengan hak asasi manusia, tadi disinggung juga kenapa kita kok justru mengadopsi ya pemikiran misalnya tadi ECOSOC gitu. Sementara kita sebenarnya punya lebih kaya dari itu. Ya, landasan filosofi Pancasila yang seharusnya menjadi modal dasar kita untuk melakukan membentuk perundang-undangan atau aturan-aturan yang ada di bawahnya. Mungkin karena itu kita tidak lakukan ya. Benar. Sehingga kemudian justru kita mengadopsi dari luar yang mungkin tidak terlalu relevan atau bahkan bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Saya kira ini ya seharusnya menjadi kajian, menjadi bahan refleksi buat kita kan. Dalam arti ya kalau kita punya Pancasila, kenapa kita harus mengambil yang lain yang mungkin tidak sesuai dengan akar dan nilai budaya bangsa kita gitu. Bagaimana menurut Anda? Dan karena itu saya sebagai seorang pembelajar hukum, saya coba menyimak bagaimana negara kita serius dalam mengadopsi Pancasila itu dalam peraturan hukum. Saya coba mau meneliti sejauh mana putusan hakim Mahkamah Konstitusi itu mengadopsi cara berpikir Pancasila itu dalam putusan atau pertimbangan hakim. Ini masih hipotesis. Jangan sampai menjadi temuan umum bahwa mereka mencampur adukan antara yang Pancasila dan yang universal atau kehilangan konsistensi untuk menghidupkan Pancasila. Saya khawatir ada putusan-putusan yang beraroma DUHAM, ada putusan-putusan yang beraroma partikular dengan mencomot secara parsial sila-sila dalam Pancasila. Padahal itu adalah kritik sebenarnya Soekarno terhadap cara berpikir yang sangat parsial dalam membaca Pancasila. Karena itu tubuh. 5 prinsip itu bukan berdiri sendiri-sendiri. 5 prinsip itu membentuk sistem, saling berhubungan. Jadi tidak bisa misalnya menyelesaikan sebuah kasus hukum dengan menginterpretasi hanya sila ketuhanan. Itu bisa berbahaya bagi negara atau kemanusiaan atau persatuan. Harus dilihat secara sistematis. Makanya sobat perjuangan, saya kira yang menarik itu misalnya dalam putusan MK dan kita semua
yang memiliki komitmen untuk merawat Pancasila ini, ukuran dalam menafsir Pancasila itu adalah pidato 1 Juni 1945 dari Soekarno. Saya kira itu adalah jenius bangsa dari pikiran Bung Karno yang perlu kita hidupkan. Bias interpretasi hari ini kan orang kehilangan ukuran atau barometer dari mana kita melihat ketuhanan, kemanusiaan. Orang sesuka hati. Dan itu berbahaya. HAM bebas di mana-mana. Pada awalnya kan sebenarnya ada ukuran filosofisnya. Dari mana? Dari 1 Juni itu sebenarnya. Dan kenapa 1 Juni? Itu kan sidang yang memang didedikasikan khusus untuk membentuk negara kita. Dasar negara kita apa? Secara aklamasi dan tepukan tangan meriah itu diberikan pada Soekarno pasca dia memberikan pidato tentang Pancasila 1 Juni 1945. Itu ukurannya sebenarnya. Saya kira negara ini tidak cukup rumit kalau orang itu konsisten untuk mengetahui akar dari Pancasila, yakni pidato 1 Juni. Ya, jadi mesti yang mewajibkan atau menawarkan lebih banyak anak-anak muda kita, terutama generasi muda kita, untuk baca pidato 1 Juni itu, gitu. Karena itulah akar daripada ya pemahaman kita tentang Pancasila. Ya, kita kembali ke Timur Tengah lagi. Ini ya apa pemikiran politik dan politik luar negeri Bung Karno yang menurut Aji relevan dengan situasi hari ini kan? Kita lihat ya situasi di Timur Tengah ini kan ya identik dengan konflik yang ya tidak pernah selesai gitu. Anda ya studi tentang Timur Tengah, Anda juga ingin meneliti pemikiran politik luar negeri Bung Karno. Apa relevansinya? Apa tawaran yang bisa kita berikan kepada Timur Tengah dari pemikiran-pemikiran Bung Karno? Iya, baik Mas. Jadi kalau memang untuk membaca terkait dengan situasi dan konflik di Timur Tengah itu memang, kalau saya secara pribadi itu memang penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan ketelitian, sehingga di situ tidak justru menciptakan kegaduhan-kegaduhan baru. Tapi di situ bagaimana saya secara pribadi menawarkan berbagai macam alternatif, terutama terkait dengan apakah relevan bahwasanya pemikiran politik Bung Karno dengan kebijakan politik Bung Karno pada saat itu dengan situasi kondisi saat ini. Sejauh saya membaca, memang Bung Karno dikenal sebagai orang yang tegas dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Nah, akan tetapi dalam konteks saat ini itu memang sangat sulit untuk melihat fenomena-fenomena global saat ini yang sangat dinamis dan sangat kompleks. Saya tuh kadang teringat sama Bung Karno. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, dan perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, ini persoalannya ini kan sangat dilema. Nah, ada sebuah quotes yang sangat menarik kalau bagi saya itu. Bukan quotes, tapi lebih ke ngutip dari pandangan Bung Karno di bawah bendera revolusi jilid 2 itu. Untuk melaksanakan agenda-agenda politik luar negeri, itu memang harus diperkuat dulu, settle dulu dalam negerinya. Nah, sehingga di situ bisa membuat bergen politik lah kalau bahasa saya. Kalau di dalam negeri masih ricu, konflik dan sebagainya, bagaimana kita mencoba menawarkan bergen untuk menyelesaikan berbagai macam konflik, terutama di Timur Tengah. Ya, akhir-akhir ini yang mengambil peran sentral dalam berupaya perundingan, terutama terkait dengan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah dan beberapa faksi-faksi yang ada di Palestina, itu malah Cina yang ngambil sikap. Indonesia ya mohon izin lah, ya gitulah pokoknya. Ya dia selalu ibaratnya sih oke lah bersifat data, tapi secara praksis kita masih belum clear di dalam negeri. Sejauh ini masih belum clear, sehingga itu apa yang menjadi nilai tawar? Ya memang pada saat itu Bung Karno punya kesamaan yang sama-sama nasib dijajah, sehingga kesamaan untuk saling menggalang persatuan ini lebih enak kalau Bung Karno. Sama-sama ditindas, Indonesia pada ditindas, Timur ditindas. Kalau untuk relevansinya, ya ini agak berat juga, ini masih belum meneliti lebih jauh ke depan, relevan apa enggak gitu. Memang kompleks permasalahannya, penelitian lebih lanjut. Baik, saya kembali Bung Wolo tadi, mungkin bisa dijelaskan dari penelitian Anda itu,
hubungan yang menarik antara HAM universal, Pancasila, dan pemikiran Bung Karno itu sendiri. Dan kita dalam tema utama dalam Megawati Fellowship Program diantaranya kan perspektif dan relevansi pemikiran Bung Karno. Ini ada nggak temuan-temuan yang menarik di situ? Oke. Sebenarnya saya tidak ingin membangun dikotomi apakah HAM universal atau HAM berdasarkan Pancasila, karena relasi biner seperti itu selalu berisiko. Tetapi sebenarnya saya mau menunjukkan ke kita dan untuk melahirkan penghargaan terhadap apa yang kita miliki, bahwa sebenarnya Pancasila itu lebih kaya. Dan itu juga tidak membuat kita steril terhadap konsep-konsep yang berkembang di Barat. Seperti salah satunya itu HAM. Saya mau mempopulerkan itu, meresonansikan itu supaya anak-anak muda dan kita semua punya kepedulian untuk merawat apa yang jenius bangsa ini miliki. Oke. Sobat Perjuangan, kita sampai pada bagian akhir dari diskusi kita yang menarik, luar biasa. Ini dua, tadi kalau saya katakan calon, sekarang saya yakin bahwa mereka ini memang intelektual, akademisi muda, pejuang ilmu pengetahuan. Dan tidak salah kalau Megawati Fellowship memberikan beasiswa untuk mereka berdua. Selamat ya melaksanakan studi, melanjutkan penelitian Anda, dan kita harap ini menjadi sukses dan ini menjadi dasar modal untuk ya, generasi berikut mempelajari apa yang sudah Anda hasilkan nanti. Selamat berjuang. Terima kasih. Sobat Perjuangan, sampai ketemu lagi.